Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita mau merenungkan Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 ya. Sebelum kita merenungkan, kita mengambil saat teduh mulai. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Berkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus senantiasa, supaya hidup kami selalu benar di jalan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah sumber berkat kami. Kami orang-orang percaya dan orang-orang beriman berdoa, mengucap syukur, menyanyi puji-pujian bagi Tuhan kami yang maha tahu, maha agung, maha kasih, maha tinggi. Engkau adalah Tuhan Allah yang maha kudus, kudus, kudus. Padamulah kami berseru pagi hari ini. Berkatilah setiap aspek pekerjaan kami. Berkatilah kesehatan kami di pagi hari ini. Tuntunlah kami, lindungi kami dari yang jahat. Segala malapetaka yang akan menimpa kami, jauhkan daripada kami. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang melindungi kami. Engkau adalah Tuhan Allah yang kami percaya, dan kami berseru, berdoa, mengucap syukur. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus pada pagi hari ini, supaya kami dapat menghidupkan firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk memuliakan nama Tuhan, berbuat baik, untuk memuliakan nama-Mu yang kudus juga Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, inilah yang mau kita sampaikan ya. Pertama, Injil anugerah, yaitu Kejadian 3 ayat 15 ya, yang tadi kita baca. Dinyatakan ya, ini nampak dalam penghakiman Allah atas si ular, dan terdiri atas dua bagian. Yang pertama, Allah menaruh permusuhan antara ular dan perempuan itu yang akan berlanjut sampai di masa depan, sebagai permusuhan antara keluarga ular. Ya, kita lihat, kita baca Yohanes 8 ayat 44 ya. Yang saya bacakan ya. "Kamu berasal dari bapakmu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta." Ini Yohanes 8 ayat 44 ya. Dan keturunan Hawa ya, keturunan rohaninya ya. Nah, ini yang kedua, ini
konfliknya. Yang berabad-abad ini akan memuncak dalam penderitaan, meskipun lebih banyak untuk iblis daripada untuk keturunan Hawa ya. Karena ada juara tunggalnya, Allah berkata, Dia akan meremukkan kepalamu, memberi pukulan yang mematikan kepada ular, sementara engkau akan meremukkan tumitnya. Dia sendiri tidak akan luput dari penderitaan. Nah, kemenangan telak namun meyakinkan atas iblis terjadi di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus melucuti dan menurunkan pemerintah dan penguasa-penguasa dari tatanya dan menang atas mereka. Ini Korintus 2 ayat 15. Kemenangan itu membebaskan kita dari belenggu iblis dan merupakan tindakan yang paling unggul dari anugerah khusus Allah. Nah, anugerah umum Allah diberikan kepada semua orang. Misalnya, Hawa melahirkan Kain dan berkata, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kejadian 4 ayat 1 ya. Dengan pertolongan Tuhan katanya. Tapi dia dan suaminya baru saja diusir Tuhan. Ini Kejadian 3 ayat 22 sampai 24 ya. Nah, Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, inilah di ayat Kejadian 22 sampai 24 yang kita bacakan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia mendapat bantuannya dan melahirkan anaknya? Jawabnya, meskipun anugerah khusus Allah mendatangkan keselamatan bagi orang percaya ya. Anugerah umum diberikan kepada umat manusia berupa hidup dan kesehatan dan semua hal yang diperlukan untuk bisa bertahan di dalam dunia ini. Nah, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, biarpun kita berbuat dosa ya, tidak selalu di jalan yang tidak baik, jalan yang tidak baik yang selalu berbuat yang Allah tidak suka, yaitu berbuat jahat ya. Banyaklah yang kita tahu ya. Nah, kita mempunyai anugerah khusus orang percaya, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, hanya ada pada Dia jalan kebenaran itu ya, jalan keselamatan ya. Dia menembus dosa kita, mengampuni dosa kita, dan ya Dia juga mati di kayu salib untuk kita ya. Sekian dulu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.